Nah, kali ini kita akan berdiskusi terkait pengalaman pendampingan penyusunan peta lintas fungsi kebijakan di lingkungan Bapeten. Baik, langsung saja ya Mbak Eni. Kali ini saya dan juga penonton ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pengalaman penyusunan peta lintas fungsi kebijakan di lingkungan Bapeten. Nah, boleh cerita dong dari awal pendampingan bagaimana? Dalam penyusunan peta proses bisnis sendiri, Bapeten menggunakan metodologi flowchart yang terdiri dari 4 gambar, yaitu yang pertama adalah peta proses, yang kedua peta subproses, yang ketiga peta relasi, dan yang keempat peta lintas fungsi. Oke Eni, jadi desain peta proses dan peta subproses dari Bapeten bagaimana nih Mbak Eni? Iya Kamili, untuk peta proses bisnis sendiri ada pertemuan di tahun 2021. Bapeten sudah melahirkan draft peta proses yang terdiri dari 3 proses inti, 5 proses pendukung, dan 4 proses lainnya. Sedangkan untuk peta subproses memiliki jumlah 40 subproses. Dari hasil peta proses dan peta subproses tersebut, diidentifikasi judul-judul peta lintas fungsi yang nantinya digambarkan dalam penyusunan peta lintas fungsi. Peta lintas fungsi sendiri merupakan puncak dalam penyusunan peta proses bisnis yang menggambarkan hubungan yang efektif dan efisien antar unit kerja dalam menciptakan nilai tambah kepada stakeholder. Oh, seperti itu ya, En. Jadi dari desain peta proses dan peta subproses yang sudah dihasilkan dalam kegiatan BIMTEK penyusunan peta proses bisnis, masing-masing unit kerja mempunyai tugas untuk mengidentifikasi judul-judul peta lintas fungsi ya, En. Bapeten memfokuskan dalam penyusunan peta lintas fungsi BPTN 01 terkait pengelolaan regulasi bidang ketenaga nukliran. Setelah diidentifikasi, terdapat 11 peta lintas fungsi yang akan disusun. Lalu, untuk penyusunan peta lintas fungsi terkait regulasi ini, pihak-pihak yang terlibat siapa saja nih, En? Dan untuk stakeholder luar yang ada dalam gambar peta lintas fungsi regulasi ini siapa aja? Pastinya, untuk penyusunan peta lintas fungsi, ini yang memiliki tanggung jawab ada Biro Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi Publik, karena memiliki tugas penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga ada perwakilan dari Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif dan Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir. Sedangkan untuk internal sendiri, peraturan yang disusun adalah peraturan badan, keputusan kepala, dan juga adanya panduan teknis terkait ketenaga nukliran. Oh gitu ya nih, jadi dari hasil diskusi tersebut juga ada beberapa stakeholder lain yang tergambar dalam peta lintas fungsi. Lalu, dari hasil penggambaran peta lintas fungsi tersebut bagaimana ya, En? Bapeten bersama Cognoscenti Consulting Group telah melakukan penyesuaian mulai dari peta proses, peta subproses, dan peta lintas fungsi yang existing tersebut. Berdasarkan hasil diskusi, terdapat penyesuaian pada jumlah peta lintas fungsi yang semulanya berjumlah 11 menjadi 6 peta lintas fungsi. Hasil diskusi menghasilkan bahwa alur pembentukan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden digabung menjadi satu karena alurnya banyak memiliki kesamaan, hanya ada pemecahan alur saja. Langkah kegiatan dalam peta lintas fungsi tersebut juga mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten. Dari hasil penyusunan ini, next step yang ingin dilanjutkan oleh Bapeten apa tuh, En? Oke, jadi dari Biro Organisasi Bapeten memiliki target agar seluruh peta lintas fungsi dari hasil identifikasi judul peta lintas fungsi untuk keseluruhan digambarkan, sehingga Bapeten sebagai lembaga dapat melaporkan kewajibannya dalam penyusunan peta proses bisnis ke dalam sebuah keputusan kepala penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Bapeten. Nah, setelah itu, dari hasil penyusunan peta proses bisnis dilanjutkan kepada penyusunan SOP, di mana SOP ini sebagai satu kesatuan dokumen ketatalaksanaan yang diterapkan di lingkungan Bapeten.
Muara dari penataan tata laksana salah satunya pembuatan atau perbaikan standar operating procedure atau SOP, termasuk di dalamnya perbaikan standar kinerja pelayanan pada masing-masing kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Wah, menarik ya, En, pembahasan kita kali ini. Semoga pendampingan yang Cognoscenti Consulting Group lakukan ini juga terus-menerus terjalin ya. Baik, sampai sini saja CCG Talks kali ini. Sampai bertemu pada CCG Talks berikutnya. Terima kasih.